lagi dengan saya, Nurliani. Saya Sidintika. Saya Alfira Indah Puspita Dewi. Saya Jarul Ajahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi untuk teman-teman yang berhadir di kelas week hari ini. Kali ini saya ingin memaparkan tentang motivasi. Jadi, motivasi menurut pemahaman saya itu tidak bisa kayak kata-kata itu kayak bullshit kayak gitu kan. Jadi kita harus butuh dari dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk membuat diri kita itu bisa lebih maju gitu. Motivasi itu kadang itu cuma seperti kata-kata mendukung gitu, bisa dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Tapi kalau dari orang lain itu biasanya banyak bohong, kita tahu bohong. Jadi kan kalau menurut pemahaman saya sendiri motivasi itu tidak ada sih. Itu tergantung individunya juga. Kalau kadang ada juga orang yang sudah beri motivasi tapi dirinya juga tidak bisa maju gitu, tetap terstuck juga. Jadi kan itu secara sosial gitu. Itu biasanya motivasi itu bisa dari lingkungannya, dari keluarga mungkin lah. Tapi kalau kata-kata itu sih tidak ada sih. Bohong semua itu. Baik, saya ingin masuk menyambung dari rekan saya Jairullah tadi. Motivasi kan dari diri sendiri. Terus bagaimana sih kalau kita gak punya motivasi dari diri sendiri? Bagaimana caranya? Kalau aku nih kan, bagaimana sih aku mulai sesuatu hal yang ingin aku raih, tapi aku gak punya motivasi gitu di dalam diriku. Jadi seperti lagu Hawa Junior guys. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau ingin, hanya perlu memulai. Nah jadi guys, kita hanya perlu memulai apa yang kita inginkan. Tak perlu motivasi. Motivasi itu langsung saja. Mulai apa yang kita mau, kita impikan gitu. Kita sisakan space di dalam diri kita ini. Kalau kita gagal itu gak apa-apa, itu manusiawi kalau kita gagal. Yang penting itu coba dulu. Kita coba dulu, kalau berhasil, ya alhamdulillah. Kalau tidak berhasil, coba lagi. Kalau mendengar kata, gak apa-apa, kamu coba lagi aja. Jangan menyerah dong. Itu. Nah, kayak yang disampaikan sama Ajay tadi, bener banget. Motivasi itu bukan datang dari orang lain, atau datang dari kata-kata, atau video-video motivasi yang kayak kita lihat di Instagram, di TikTok. Itu sebenarnya nggak berguna sih. Karena motivasi yang sebenarnya itu ya datang dari diri kita. Kalau kita nggak mau berubah, kita nggak mau jadi pribadi yang lebih baik, kita tidak mau tertib, tidak tepat waktu, maka pribadi kita juga amanahnya. Iya, kalau kan kita nih sudah mau berusaha loh buat berubah gitu, kan kata-katanya dari diri sendiri loh. Terus gimana kalau umpamanya lingkungan nih nggak mendukung kita berubah, kayak lingkungannya malah yang lingkungan yang toksik. Gimana menurut kakak biar bisa lingkungannya itu berubah jadi positif? Ya kak, aku menurut itu. Nah, buat pertanyaan teman kita tadi ya, gimana sih kalau malah lingkungan kita yang toksik? Sebenarnya dimanapun kita berdiri, kita berada, itu sebenarnya tergantung kita menyesuaikan diri saja. Kalau memang dirasa toksik, mungkin memang tidak cocok sama pembawaan diri kita. Mungkin kita tipe yang tertib, kita anak yang tepat waktu. Ternyata lingkungan kita tidak seperti itu. Itu sebenarnya yang salah bukan lingkungannya, karena setiap orang punya pribadi yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa sebenarnya menyalahkan lingkungan yang toksik. Mungkin memang tidak cocok sama kita saja. Kalau menurut saya sendiri seperti itu. Kira tadi ya kan kalau motivasi itu dari diri sendiri. Terus aku mau jelasin lagi nih, kayak gimana sih kalau kan kita nih pernah sih, dan kalian semua pernah nggak kayak ngerasa insecure gitu ke orang lain atau ke siapapun gitu? Gimana caranya kita mengubah mindset kita kayak lebih mensyukuri apa adanya, kan maksudnya tubuh kita, semua yang ada di diri kita ini kan ciptaan Tuhan ya, bukan ciptaan kita. Untuk apa kita insecure? Kalau menurut Jairullah gimana? Tentang insecure ya. Insecure itu sih sebenarnya itu ada rasa tidak sendiri itu sih wajar, karena itu kan rasa manusiawi kan. Karena kita mempunyai rasa manusiawi, jadi itu normal lah. Tapi kita sebagai individu nih, kita harus berani dan harus pede. Jadi ya guys, kita ini kan kuliah, apa sih motivasi kita kuliah? Kalau dari aku sendiri ya memang
suka lihat orang kuliah gitu. Jadi kayak pas SMA tuh wah kuliah gitu lah. Kayak Dewa sendiri gimana motivasi kuliahnya sampai di titik ini? Sejujurnya sebenarnya sih kalau dari sendiri sih lebih memilih itu untuk menjalin saja, ada mengikuti alurnya apa yang akan terjadi ke depannya mungkin. Ada kalau untuk motivasi khusus tidak ada sih, dari orang tua sendiri tidak ada untuk menekan untuk kuliah. Itu karena saya ingin mencoba hal yang baru untuk sekarang sih, sudah bisa saja. Orang yang bijaksana ini biasanya pikirannya lebih matang atau bisa disebut lebih dewasa. Jadi dia itu dalam mengambil keputusan itu tidak terburu-buru kayak gitu kan. Biasanya ada juga yang orang itu kayak langsung ambil keputusan karena panik gitu kan. Kita kan harus berpikir dulu apa yang kita ambil ini kan konsekuensinya di kedepannya nanti gimana kayak gitu ya. Jangan berpikir menyelamatkan untuk hari sekarang saja. Kita lihat juga kedepannya kayak gimana gitu. Aku mau nanya, Ya, kata Zairullah tadi kan sukses itu kayak mengumpamakan dewasa. Terus sukses kejaksanaan itu tadi mengumpamakan orang dewasa. Terus kenapa aku merasa kalau orang dewasa itu banyak yang nggak bijaksana juga? Gimana tuh? Nah, itu sendiri tergantung individunya. Karena kan dari individu sendiri kan itu sifatnya kayak kanak-kanakan gitu. Tidak maunya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Kita juga sebagai individu juga harus memikirkan dampak